Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang teknologi pengembangan kurikulum yang mana beranggota Diah Anika, Vina Septi, Reni Asari, Sistia Herdalia. Selanjutnya, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Sistia Herdalia. Kepada Saudari kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk suatu keperluan dan kebutuhan telekomunikasi dengan sistem jaringan yang dapat diakses secara global. Keterkaitan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, dan menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik. Sedangkan teknologi komunikasi menekankan pada penggunaan perangkat teknologi elektronika dan lebih menekankan pada aspek ketercapaian tujuan dalam proses komunikasi. Sehingga data dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria komunikasi yang efektif melalui dua arah. Pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, emerging approach. Pendekatan ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah TIK di sekolah. Sekolah mulai untuk menyediakan beberapa peralatan dan beberapa perangkat lunak. Pada tahap ini, pengelola sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, serta guru memulai untuk mengkaji konsekuensi dan berbagai kemungkinan penerapan TIK pada kurikulum sekolah. Yang kedua ada playing approach. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah di mana kontribusi TIK terhadap aspek pembelajaran telah berkembang. Pada tahap ini, para guru dan pengembang menggunakan TIK untuk berbagai tugas dalam hal manajemen sekolah dalam pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya yang ketiga ada integrating approach. Pendekatan ini ditandai dengan keadaan sekolah yang sudah dilengkapi perangkat teknologi yang menyatu dengan laboratorium, kelas, kantor, administratif. Pengembang TIK di sekolah mengembangkan cara baru yang produktif untuk pengembangan TIK secara profesional. Yang keempat ada transforming approach. Pendekatan ini dihubungkan dengan sekolah yang telah menggunakan TIK secara kreatif untuk mengevaluasi dan memperbaharui organisasi sekolah. Fokus kurikulum adalah learning center dan mengintegrasikan materi pelajaran ke dalam aplikasi dunia nyata. Selanjutnya, strategi perencanaan TIK. Keberhasilan implementasi TIK ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya diperlukannya strategi perencanaan implementasi dengan memperhatikan berbagai macam seperti outcome, pembiayaan, pihak yang bertanggung jawab, sumber yang dibutuhkan, dan aspek serta evaluasi. Perencanaan perlu dilakukan dengan baik dengan mengakomodasi berbagai sumber seperti tujuan atau goals. Manusia, fasilitas, masyarakat, kebutuhan berbagai pihak, kemampuan yang dimiliki oleh sekolah dan daya dukung pihak-pihak luar. Perencanaan TIK membutuhkan 4 komponen strategi. Yang pertama, prinsip-prinsip perencanaan. Hal ini sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan yang ideal, sesuai dengan kaidah yang ideal, yaitu kaidah teoritik dan konseptual ilmu perencanaan. Yang kedua, penggabungan dengan kurikulum. Dalam hal ini, TIK terkait dengan kurikulum, terutama sebagai dasar dalam perumusan tujuan, pemenuhan bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi TIK. Pada dasarnya sebagai alat untuk membantu pencapaian target kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran yang profesional. TIK menuntut pola pembelajaran modern, lebih mengaktifkan peserta didik menggunakan berbagai learning research, optimalisasi potensi peserta didik seperti pembelajaran berdasarkan minat. Yang keempat, aspek pembiayaan. Hal ini menjadi fokus perencanaan yang mempertimbangkan perolehan sumber pendanaan, pola pengelolaan dana yang diperoleh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat perkembangan kurikulum. Di sini pembahasan pertama mengenai pengertian kurikulum. Hilda Taba mendefinisikan kurikulum sebagai rencana belajar dengan mengungkapkan bahwa a curriculum is a plan for learning, yaitu kurikulum biasanya terdiri dari tujuan, materi, ataupun isi, serta strategi pembelajaran dan evaluasi.
untuk dapat memberikan penjelasan terhadap bentuk-bentuk belajar yang direncanakan dalam kurikulum memerlukan penjelasan. Penjelasan ini dapat diperoleh dari berbagai teori psikologi seperti berkaitan dengan psikologi belajar maupun psikologi anak. Kemudian di dalam kerangka kerja memuat informasi tentang apa yang harus dipelajari peserta didik, kemudian apa yang harus peserta didik ketahui dan mampu lakukan ataupun kompetensi. Yang ketiga merupakan berapa lama mereka dapat belajar. Dan yang terakhir, dengan cara bagaimana peserta didik dapat belajar. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kurikulum. Di sini terdapat 4, yaitu perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan suatu dasar penyiapan dokumen kurikulum berupa kurikulum dokumen, pedoman, dan suplemen yang merupakan paket dokumen kurikulum. Dokumen yang dikembangkan didasari atas beberapa analisis, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan masyarakat. Yang kedua, analisis kebutuhan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai. Dan yang ketiga, analisis kebutuhan peserta didik. Kemudian, dalam merencanakan kurikulum, langkah-langkah yang harus ditempuh ada merumuskan suatu tujuan, merumuskan materi, perumusan kegiatan pembelajaran, dan penentuan alat evaluasi. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Di sini pengembangan kurikulum memiliki definisi atau pengertian yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum meliputi 1. Pengambil keputusan yang terkait dengan penetapan kurikulum, kemudian yang kedua di kurikulum, dan yang ketiga ahli disiplin keilmuan, dan yang keempat ahli psikologi, dan yang kelima yaitu pengajar. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum sering juga disebut dengan implementasi kurikulum, merupakan kegiatan nyata yang dilaksanakan pengajar dalam proses pembelajaran. Di sini terdapat 5 peran pengajar, yaitu yang pertama, pembagian tugas antar pengajar dan tenaga kependidikan. Yang kedua, membuat silabus pembelajaran dan rencana pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan penilaian proses. Dan yang kelima, memberikan umpan balik atau feedback. Yang terakhir, dari pengembangan kurikulum adalah penilaian kurikulum. Sebagai suatu proses meliputi penilaian kurikulum yang dilakukan terhadap unsur tertentu pelaksanaan perangkat kurikulum. Dan yang kedua, penilaian kurikulum yang dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan perangkat kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum dan teknologi pendidikan. Bahwa teknologi pendidikan merupakan pendekatan sistematis dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dengan adanya teknologi pendidikan, maka terjadi kecenderungan sebagai berikut. Terdapat 2 kecenderungan, yaitu yang pertama terjadi perubahan gradul ke arah pendekatan belajar yang lebih berpusat pada peserta didik, atau Student Central Approach Learning. Perubahan ini ditandai oleh semakin bertambahnya penggunaan media belajar yang diindividualisasikan. Kemudian yang kedua yaitu pertambahan secara eksplosif, penggunaan teknologi informasi dan secara praktis dalam semua aspek pendidikan. Selanjutnya pembahasan yang terakhir tentang hakikat kurikulum yaitu kurikulum online. Di sini pengembangan kurikulum online memerlukan perencanaan yang hati-hati dan studi kelayakan yang matang agar pengembangan ini mampu menjawab berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan keilmuan. Terlebih dahulu dilakukan penentuan pelajaran online untuk melakukan keberadaan kurikulum online dan kemudian menentukan bagaimana cara yang paling baik untuk mengembangkannya. Untuk mengembangkan kurikulum online diperlukan wawasan yang luas tentang program untuk semua level. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya yaitu penggunaan TIK dalam pendidikan. Perkembangan penggunaan TIK dalam pendidikan
Teknologi mulai diterapkan dalam pendidikan karena adanya pandangan bahwa sains diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Meningkatnya kecenderungan dalam orang terdapat titik terkait langsung dengan meningkatnya tahap literasi komputer, literasi informasi, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana penggunaan TIK dalam pembelajaran pendidikan? Penggunaan TIK dalam pendidikan berkembang melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu AVA. Singkatannya yaitu penggunaan audio visual aid. Penggunaan audio visual aid yaitu alat bantu berbentuk audio, memanfaatkan pendengaran, dan visual memanfaatkan penglihatan di kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu juga agar peserta didik mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kedua yaitu penggunaan materi-materi berprogram. Materi pembelajaran merupakan materi pembelajaran yang diambil dari subjek matter. Materi pembelajaran ini dipecah ke dalam unit kecil, selanjutnya diprogram sesuai dengan perangkat yang digunakan. Selanjutnya itu lalu bagaimana sih cara memanfaatkan TIK dalam pembelajaran? Memanfaatkan TIK dalam pembelajaran antara lain dengan satu, pengajar dan peserta didik mampu mengakses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna, meaningful. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari TIK. Antara lain dari ketiga aspek ini, yang pertama ada aspek kognitif. Dapat mengetahui, mengenal, atau memahami teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan pengetahuan dan minat peserta didik pada teknologi, serta meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah sekaligus persiapan untuk pendidikan, pekerjaan, dan peran di masyarakat pada masa yang akan datang. Yang kedua, dinilai dari aspek afektif, dapat bersikap aktif, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu juga dapat menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga pada aspek psikomotor, dapat terampil memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk kemampuan dan minat peserta didik terhadap teknologi. Sedangkan berdasarkan fungsinya, teknologi informasi berfungsi untuk satu, penangkapan atau pengumpulan data, meliputi mengumpul record aktivitas yang bisa digunakan, contoh alat pembaca meteran listrik elektronik. Kedua, meliputi lagi pemrosesan, proses mengukur, menganalisis, perhitungan, dan mensintesisan semua berbentuk data atau informasi, contoh proses gaji, proses nilai, dan sebagainya. Kedua yaitu penampilan, yaitu menyusun informasi sebagai teks, suara, atau gambar, contoh laporan prestasi peserta didik pada ujian semester. Yang ketiga yaitu setoran atau pangkalan data, yaitu proses komputer dalam menyimpan data dan informasi untuk digunakan masa yang akan datang, contoh informasi pelajar. Keempat yaitu capaian, maksudnya proses komputer untuk mencari dan menyalin data yang tersimpan untuk pemrosesan selanjutnya, contoh bank soal. Kelima yaitu pemancaran atau penghantaran. Pemancaran atau penghantaran data dan informasi dari pada satu lokasi ke lokasi lain, contoh fax atau email. Manfaat yang dapat diambil dari selanjutnya itu manfaat yang dapat diambil dari penggunaan teknologi informasi. Di antaranya adalah yang pertama cepat. Satu nilai yang relatif, komputer bisa melakukan dalam sekedip mata dan lebih cepat daripada manusia. Yang kedua yaitu konsisten. Komputer cekap melakukan pekerjaan yang berulang secara konsisten. Yang ketiga jitu. Komputer berupaya memesan perbedaan yang sangat kecil. Yang keempat kepercayaan. Dengan kecepatan, konsistenan, dan kejituan, maka kita dapat memperkirakan bahwa keputusan yang dihasilkan dapat dipercaya dan hasilnya yang sama bisa diperoleh berulang kali. Kelima, meningkatkan produktivitas, dan yang keenam, memutuskan kreativitas.
Selanjutnya yaitu e-learning, konsep dan desain teknologi informasi dalam pendidikan akan disampaikan materinya oleh Saudari Vina. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya terkait e-learning atau konsep dan desain teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Ya, yang pertama adalah e-learning. E-learning ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui network atau jaringan. Nah, penggunaannya ini dapat diukur dari perilaku yang mencerminkan kebiasaan dan penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran sehari-hari. Ya, berikutnya adalah e-learning dan belajar jarak jauh atau distance learning. Seperti yang sudah diketahui dalam masa pandemi COVID yang kemarin, bahwasanya PJJ ini kan mulai diberlakukan gitu karena tidak memungkinkan untuk adanya tatap muka gitu. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh ini bisa menggunakan modul yang tercetak dan digunakan untuk korespondensi dalam pembelajaran berbasis TIK seperti televisi, radio, dan komputer serta internet lainnya. Jadi modul yang digunakan ini sangat bermanfaat ketika dalam pembelajaran jarak jauh. Adapun prinsip pembelajaran jarak jauh, yang pertama tujuan yang jelas gitu. Jadi harus ada sebuah tujuan yang jelas. Kenapa adanya pembelajaran jarak jauh? Yang kedua relevan dengan kebutuhan. Gitu. Jadi contohnya pandemi kemarin kan kita sangat membutuhkan gitu untuk adanya pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga mutu pendidikan. Yang keempat efisiensi dan efektivitas program. Yang kelima efektivitas, 6 pemerataan, yang ketujuh kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan. Adapun bentuk program belajar jarak jauh gitu, tujuannya untuk meningkatkan mutu kemampuan para peserta didik sesuai dengan bidang kemampuan, minat, dan bakatnya masing-masing. Yang kedua, memperluas kesempatan belajar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam sistem penyampaian melalui media. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan lapangan dan kondisi lingkungan. Yang kelima, berdasarkan kesadaran dan keinginan peserta didik dan menekankan pada belajar mandiri yang berdasar pada aktualisasi diri. Yang keenam, dikembangkan dalam paket terpadu dan dilaksanakan secara terpadu pada tingkat kelembagaan. Adapun sistem komponen belajar jarak jauh, komponennya pasti ada peserta didik gitu. Yang kedua adalah materi pembelajaran. Yang ketiga adanya pembimbing, tutor, atau fasilitator karena untuk belajar mandiri ini tidak 100% peserta didik ini untuk bisa belajar mandiri gitu. Berikutnya adalah tempat belajar dan yang terakhir adalah sistem evaluasi dalam sistem belajar jarak jauh. Nah, di sini meskipun e-learning ini banyak memiliki kelebihan seperti meningkatkan interaksi belajar, mempermudah gitu kan pembelajaran dimanapun, mau kapanpun gitu, memiliki jangkauan yang luas dan mempermudah penyempurnaan. Di balik ini gitu ada kelemahan e-learning. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan program lengkap dengan semua perangkatnya ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Jadi cukup menguras waktu yang lebih lama ya dalam penyiapan e-learning ini gitu. Yang kedua adalah menuntut peserta didik untuk bisa belajar mandiri. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan pengajar. Dan yang terakhir adalah modul harus disusun dengan rinci gitu dan lengkap. Berikutnya adalah pembelajaran di era kurikulum Merdeka Belajar dan blended learning. Oke, pembelajaran di era kurikulum Merdeka Belajar gitu. Di sini kurikulum Merdeka ini kan baru diterapkan gitu, yang dimana kurikulum ini termasuk dalam pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu dan untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, di sini kurikulum Merdeka ini kan ada di zaman teknologi yang sudah maju gitu, berkembang dengan pesat. Adapun di sini tantangannya gitu di era blended learning ini gitu. Oleh karena itulah blended learning ini bisa diaplikasikan gitu pada kurikulum Merdeka Belajar seperti saat ini. Blended learning itu adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, serta memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Oke, blended learning ini juga bukan hanya mengandalkan jaringan internet saja, tapi juga merupakan kombinasi dari pengajaran secara langsung maupun pembelajaran online. Nah, di sini ada tipe-tipe pemanfaatan TIK ya dalam pembelajaran.
Ada yang tatap muka tradisional, web and sense, blended atau hybrid, dan yang terakhir adalah full online atau e-learning gitu. Jadi ada yang tatap muka, ada yang hybrid, ada yang e-learning, dan yang terakhir ada pembelajaran diperkait dengan akses internet. Nah, di sini blended learning itu kan merupakan penggabungan nih atau perpaduan antara face to face, e-learning dan m-learning. Nah, di sini dapat kita lihat nih, kalau e-learning dan perbedaan e-learning dan m-learning ini adalah salah satunya teknologi yang digunakan oleh penggunanya atau dalam hal ini adalah peserta didik ataupun pengajar. Pada e-learning di sini terlihat menggunakan bahwa pengguna ini menggunakan komputernya gitu. Sedangkan m-learning ini yang sudah mulai canggih. Ada handphone gitu, ada laptop, ada sesuatu yang menggunakan teknologi itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau di komputer itu kan hanya bisa di tempat tersebut saja gitu. Nah, di sini sehingga muncullah suatu pembelajaran inovatif yang memadukan antara pembelajaran dengan tatap muka di kelas dengan pembelajaran online yang kita sebut adalah blended learning. Gitu. Di sini adalah posisi blended learning ini ada di tengah-tengah gitu di antara face to face learning dan online learning. Oke, di sini sekilas singkat saja terkait model blended learning yang dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan. Oke. Berdasarkan uraian-uraian dari model blended learning itu dapat dilihat secara jelas kelebihannya, yaitu sangat cocok dengan konsep merdeka belajar. Kenapa? Karena model ini memiliki beberapa keunggulan. Di sini ada 8 keunggulan, yang dimana penyampaian pembelajaran itu dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Siswa bisa belajar secara mandiri, kegiatan diskusi berlangsung secara online maupun offline. Guru tetap bisa mengontrol hal pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran gitu. Selain itu, guru dapat meminta siswa untuk mengkaji materi pelajaran sebelum tatap muka. Yang keenam adalah penerapan blended learning pada proses pembelajaran akan membantu siswa mengakomodasi gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketujuh, target pencapaian materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran ini menjadi luas dan tidak kaku. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.